Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bersama saya Ibu Dia Astuti, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat tabel untuk laporan kas kecil. Ya, pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana membahas soal-soal uji kompetensi pada materi-materi kearsipan, kemudian mengelola agenda kegiatan pimpinan, perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat tabel untuk laporan pengelolaan kas kecil. Nah, tabel ini saya buat sesuai dengan yang ada di dalam soal uji kompetensi pada pengelolaan kas kecil. Seperti apa dan bagaimana cara membuat tabel ini? Silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita mulai pembahasannya seperti berikut ini. Baiklah, sekarang kita akan memulai untuk membuat tabel seperti yang saya contohkan di sini. Kita akan buka terlebih dahulu lembar kerja baru pada Excel. Saya akan masuk ke sheet 2 saja di sini ya, supaya mudah pembahasannya. Ini saya akan klik. Nah, kemudian di sini sudah ada lembar kerja baru yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan tabel tadi. Kita lihat tabel yang akan kita kerjakan pada baris pertama, mulai dari A1 sampai L1 di sini kolom L ya. Kolom A sampai kolom L pada baris pertama. Ini ada judul dari tabel ini yaitu laporan pengelolaan kas kecil. Nah, pada penulisan yang ada di sini seandainya ini tidak kita merger, misalnya ya, kita mengerjakan tidak kita merger, saya akan hapus mergernya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, supaya ini nanti bisa berada di tengah-tengah, maka ini harus kita merger terlebih dahulu sampai di sini. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan mencoba mengetik ini di lembaran kerja yang sudah kita siapkan tadi. Nah, di sini tadi pada bagian A1, sel A1 sampai sel L1 yang ada di sini, ini akan kita blok terlebih dahulu seperti ini sampai L ya. A sampai L pada baris 1, kemudian masuk ke merger and center yang ada di sini, kita akan klik yang ada di sini. Nah, baris ini sudah termerger. Nah, kemudian untuk supaya hasil ketikannya ini berada di tengah centering, maka kita akan masuk center yang ada di sini, kemudian middle align ini juga akan kita klik pada bagian yang ada di sini. Sehingga nanti hasilnya akan berada di tengah-tengah atas, bawah, kiri, kanan. Seandainya ini kita perlebar, misalnya seperti ini, maka nanti hasil ketikannya akan ada di tengah-tengah semuanya. Nah, saya sudah ketikkan di sini untuk judulnya ya, seperti yang tadi adalah laporan pengelolaan kas kecil. Setelah selesai kita ketik, kita enter. Nah, hasilnya ada di tengah-tengah seperti ini. Ini yang saya maksudkan tadi, centering tengah, atas, bawah, kiri, kanan. Gitu ya. Baik, kita lanjut masuk ke bagian berikutnya. Kita lihat kembali pada contoh tabel yang akan kita kerjakan. Pada baris setelah judul tabel, ini adalah judul tabel, ini ada jeda satu baris ya, dan di bawahnya pada baris ketiga, di sini pada baris ketiga sampai baris ketujuh ya, ini adalah judul dari masing-masing kolom pada tabel yang akan kita buat. Sekarang perhatikan untuk kolom pertama, yaitu kolom A yang ada di sini, ini ada judulnya berupa nomor. Untuk bisa membuat tabel seperti ini, di mana pada kolom nomor ini barisnya terdiri dari beberapa baris, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 5 baris. Mulai dari A3 sampai A7. Nah, ini adalah untuk kolom nomor. Maka cara untuk membuat seperti ini,
Nah, misalnya di sini tadi dimulai dari baris ketiga, A3 ya, sel A3. Ini caranya untuk bisa memerger, ini kita akan memerger ya, mulai tadi dari A3 sampai A7 ya, sebanyak 5 baris di sini, 1, 2, 3, 4, 5 baris. Ini kita blok terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita masuk ke alignment, merger, dan center. Di sini kita klik. Nah, sudah termerge semuanya seperti ini. Kemudian kita akan menuliskan judul kolomnya yaitu nomor. Misalnya seperti ini. Namun hasilnya ini ada di bawah. Nah, seperti sama halnya pada judul tabel ini tadi, maka di sini supaya berada di tengah-tengah, kita akan masuk ke center yang ada di sini, kemudian juga pada bagian middle align ini juga kita klik. Nah, jadi hasilnya kata atau judul dari kolom ini akan berada centering di tengah-tengah. Kolom berikutnya yaitu kolom kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ya. Ini kita lihat kolom A, B, C, D, E sampai F. Ini kolomnya sama ya. Semua di merger jadi satu mulai dari baris 3 sampai baris 7 masing-masing di merger. Nah, kemudian yang kolom G sampai seterusnya ini berbeda. Nanti ini penyelesaiannya pun akan berbeda. Sekarang kita akan mengerjakan terlebih dahulu untuk kolom B, C, D, E sampai F. Ya, nomor, tanggal, nomor bukti, keterangan, penerimaan, dan pengeluaran. Kolom kedua adalah kolom tanggal. Nah, posisi untuk pengetikannya kita akan membuat sama seperti pada kolom nomor. Karena tadi ini sudah saya ketik terlebih dahulu di baris 3, baris sel atau sel B3 yang ada di sini, sudah saya ketikkan tanggal. Kemudian agar posisinya sama seperti pada kolom nomor, maka caranya sama seperti yang tadi kita lakukan pada kolom nomor. Misalnya ini kita akan blok terlebih dahulu seperti ini sampai B7, B3 sampai B7 ya. Ini kemudian kita merger dengan cara klik merger dan center yang ada di sini. Maka posisinya jadi seperti ini, kemudian kita gunakan lagi yang ada di sini. Nah, seperti ini. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yang lebih simpel lagi, tidak seperti yang barusan sudah kita kerjakan, kita bisa menggunakan cara lain yaitu saya akan kembalikan posisi tanggal ini tadi seperti semula tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian, cara yang kedua yang bisa kita lakukan yang tadi saya katakan lebih mudah, lebih sederhana, kita letakkan terlebih dahulu kursor kita di sini di kolom nomor, kemudian kita masuk ke clipboard yang ada di sini, format painter, kita klik ya. Nah, sudah seperti ini posisinya, kemudian kursor kita bawa ke tanggal yang ada di sini, ke bagian tanggal, ke kolom tanggal ya. Ini kita klik di sini. Nah, secara otomatis kolom tanggal atau kolom B seperti yang ada di sini akan sama hasilnya seperti pada kolom nomor. Nah, seperti ini sama ya, ini sama-sama termerger. Ini jauh lebih sederhana, lebih simpel dibandingkan yang tadi menggunakan merger kemudian masih mengatur pada posisi middle align. Nah, jadi mengaturnya hanya pada satu kali saja pada kolom yang pertama. Kita lanjut lagi pada kolom berikutnya, yaitu nomor bukti. Ya, ini saya akan enter. Nah, di sini ada nomor bukti pada kolom ketiga atau kolom C ya, pada sel C3 dan C sampai C7 maksudnya. Nah, sama seperti yang langkah pertama tadi kita lakukan, atau langkah yang kedua maksudnya ya, kita letakkan kursor kita di sini atau di sini, boleh silakan mana yang mau dipakai sama saja ya. Kemudian kita masuk ke format painter yang ada di sini, kita klik, kemudian kita letakkan kursor kita di sini. Maka nomor bukti ini hasilnya juga akan sama seperti nomor dan tanggal. Nah, seperti ini ya. Begitu seterusnya sampai pada kolom yang berikutnya yaitu keterangan, penerimaan, dan pengeluaran. Nah, seperti ini tadi saya copy paste dari yang tadi ya, untuk mempercepat pembahasan saja. Nah, kemudian untuk
supaya ini bisa termerger, maka caranya adalah sama. Kita bisa klik di sini terlebih dahulu, masuk format painter, klik, kemudian letakkan di sini. Begitu juga berikutnya, kita format painter lagi di sini, kemudian kita masuk ke sini, kemudian format painter, dan kita masuk ke sini lagi. Nah, sudah selesai untuk bagian nomor sampai pengeluaran. Kemudian pada bagian keterangan, penerimaan, pengeluaran, ini hasilnya tidak muat di dalam kolom. Nah, tentunya ini nanti akan kita perlebar sesuai dengan kebutuhan. Cara untuk memperlebar dari masing-masing kolom ini sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya untuk nomor, kolomnya ini cukup kecil saja misalnya. Kemudian nomor bukti dan tanggal misalnya, supaya sama, ngekliknya dari atas sini ya. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian pada bagian keterangan, penerimaan, dan pengeluaran supaya sama juga. Kursor kita letakkan di sini, kita klik keseluruhannya sampai F, kemudian kita geser. Nah, seperti ini ya. Kita geser lagi. Nah, seperti ini. Sekarang kita perhatikan kembali pada contoh yang ada di sini. Setelah kolom pengeluaran, berikutnya kolom yang terjadi di sini ini agak berbeda dengan yang sudah kita buat tadi. Pada baris 3, di sini ada akun yang di debit. Ini terdiri dari beberapa kolom yang di merger menjadi satu. Kemudian di bawahnya ada kolom-kolom lagi yang beberapa baris di merger jadi satu dan berikutnya tidak di merger. Nah, sekarang kita akan mulai dari baris yang ketiga, yaitu di sini disebutkan akun yang di debit. Ini terdiri dari kolom G sampai kolom L. Ya, di sini sel G3 sampai pada sel L3. Nah, ini kita akan merger ya. Tadi di sini pada kolom G sampai pada L. Nah ya, G3 sampai sel L3 ini kita merger, kita masuk ke merger dan center, kita klik. Nah, di sini sudah termerger. Kemudian ini kita isi dengan kalimat yang atau kita isi dengan judul sesuai dengan kalimat yang ada pada contoh, yaitu akun yang di debit. Kita enter. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian ini juga kita buat align ya di sini, middle align dan juga center. Nah, sini sudah jadi. Baris di bawahnya setelah akun yang di debit di sini kita lihat pada kolom G. Pada kolom G di sini sel G4 sampai G6 ya, ini kita lihat, kita sorot ya. Nah, di sini 4 sampai 6. Jadi di sini pada kolom atau sel G4 sampai G6 ini kita merger. Kemudian yang G7 ini tidak kita merger ya, seperti ini. Kita coba masukkan. Nah, konsumsi kita ketikkan di sini, kemudian tadi pada sel G4 sampai G6 ya, ini kita merger. Kita klik merger di sini. Nah, kemudian berikutnya ini kita buat align-nya di sini ya, middle align. Nah, kemudian di bawahnya ada lagi tadi adalah 230 ya. Kita buat seperti ini. Nah, ini sudah selesai pada kolom G. Ya, kemudian berikutnya pada kolom H, kita akan lihat kembali. Perhatikan di sini untuk kolom H sama dengan kolom G. Maka caranya bisa kita buat tadi sama seperti yang ada di contoh yang pertama tadi ya. Nah, kemudian yang ada di sini, nah ini kita akan buat format painter. Kemudian kita klik di sini, maka dia sudah jadi. Kemudian tadi pada kolom berikutnya terdiri dari beberapa baris tidak di merger. Kemudian pada kolom C ini juga ini kita merger. Nah, seperti ini ya, ini kita letakkan di sini. Kemudian ini kita merger lagi seperti ini. Nah, ini sudah. Tinggal sekarang kita isi dengan kalimat atau kata yang ada pada judul di kolom tadi.
Atau kita juga bisa mengerjakan ini dengan cara diketik terlebih dahulu judul-judul kolomnya, baru kemudian kita setting merger-mergernya belakangan ya. Ini saya akan coba kembali ke awal ya. Ini saya buang mergernya jadi seperti ini saya ketik lagi, ini saya akan tambahkan judul-judul pada masing-masing kolom ini ya. Nah, ini sudah selesai, saya kopikan saja langsung ya supaya cepat seperti ini. Kemudian sekarang kita tinggal memerger masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Kalau tadi di awal kita merger dulu, kemudian baru kita ketik. Nah, sekarang diketik dulu, baru kita merger ya. Kita coba. Nah, di sini ini ada salah ketik, ini konsumsi seharusnya. Seperti ini. Pada bagian kolom ini, nah di sini kita blok terlebih dahulu, kemudian kita merger dan di sini sudah mergernya sudah middle ya, align, middle align. Kemudian seperti yang langkah tadi pada bagian ATK di sini karena formatnya sama seperti pada bagian konsumsi, maka kita bisa menggunakan ini dengan menggunakan format painter. Kita klik format painter yang ada di pojok kiri atas ya, di sini klik, kemudian kita tempatkan di tempat ATK. Nah, dia sudah formatnya berubah otomatis sesuai dengan yang kita format menggunakan painter tadi. Kemudian pada baris berikutnya juga sama seperti yang ada di sini. Ini juga kita buat formatnya sama, yang di sini juga. Kemudian yang di sini juga kita buat painternya sama juga formatnya. Kita buat lagi yang ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal yang ini kita buat middle semuanya, di tengah centering ya. Yang ini juga kita buat centering juga semuanya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai kita kerjakan. Sekarang, supaya kolom-kolom ini ada garis-garisnya, nah sekarang kita tinggal memberikan garis. Kita akan blok terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian border. Di sini ya, kita tinggal pilih di sini all border misalnya. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian bagaimana dengan masing-masing lebar kolom? Ini akan kita gunakan, kita sesuaikan ya. Misalnya lebar pada masing-masing di kolom G sampai kolom L ini kita buat sama ya, maka kita letakkan kursor kita di atas sini, kemudian kita blok semuanya dan kita tarik garis yang ada di sini, tinggal kita geser sesuai dengan lebar kebutuhan masing-masing. Misalnya segini ya, seperti ini ya. Jadi kalau mau melebarkan masing-masing kolom jangan dibuat satu persatu karena nantinya tidak sama satu dengan yang lainnya, karena kita mengharapkan bahwa masing-masing kolom dengan keterangan yang sama ini lebarnya adalah sama. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami. Baik, sekarang pada judul kolom ini supaya tampilannya juga lebih menarik, kita bisa beri warna di sini, fill color ya. Kita boleh menggunakan warna terserah sesuai dengan yang kalian suka, misalnya ya. Kita buat seperti ini. Baik, sekarang kita lanjut, kita tambahkan kolom di bawahnya sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Kita buat bordir juga, kita all bordir saja seperti ini. Nah, dengan demikian maka sudah selesai dan sekarang kita tinggal merapikan. Misalnya pada judul tabel ini kita buat hurufnya besar misalnya, kemudian pada judul masing-masing kolom misalnya kita buat blok. Nah, seperti ini. Sudah selesai membuat tabel untuk laporan kas kecil, dan berikutnya tinggal di bawah sini kita berikan letak tanda tangan penanggung jawab dan siapa yang membuat laporan kas kecil ini. Dan tabel pun siap untuk dikerjakan, diselesaikan membuat laporan pengelolaan kas kecil. Silakan diisi sesuai dengan naskah soal. Sampai di sini maka selesai pula pembahasan materi kali ini, yaitu membuat tabel untuk laporan pengelolaan kas kecil. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat pembahasan kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama saya Ibu Dia Astuti. Sampai jumpa, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.